Jadi kita akan memasuki satu bahasan kelanjutan dari pembahasan minggu lalu tentang eh, dasar dari sistem terdistribusi. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Ya, apakah slide saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Mas. Baik, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu hal yang cukup penting, hal yang cukup krusial di dalam terbentuknya sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi, ya tadi katakan bahwa komponennya itu terdiri dari berbagai jenis device yang sifatnya heterogen. Nah, bagaimana supaya mereka bisa saling bekerja sama? Maka dibutuhkan adanya koneksi, keterhubungan satu dengan yang lain. Ketika komputer itu terhubung satu dengan yang lain, maka syarat yang kedua yang harus ada adalah komunikasi. Jadi kalau saya boleh gambarkan, ciri atau komponen dari sistem terdistribusi yang ketiga setelah sejumlah komputer yang heterogen adalah keterhubungan atau saling terkoneksi. Nah, teman-teman, setelah terhubung dan terkoneksi, maka akan diturunkan dengan terjadinya komunikasi. Ya, jadi setelah ada keterhubungan atau terkoneksi antara device satu dengan device yang lain, antara HP Xiaomi saya dengan iPhone Anda, kita terhubung lewat jaringan internet, maka kita bisa saling terkomunikasi. Saya bisa share link Google Meet untuk pertemuan kita hari ini di grup. Ya, Anda bisa melihat link itu. Saya juga bisa sharing di Instagram saya, misalnya sebuah story, dan Anda bisa lihat, Anda bisa like story saya. Berarti ada komunikasi yang terjadi di sana. Ada pertukaran data yang terjadi di sana. Ketika Anda susah mengerjakan tugas, kemudian Anda ngontak teman kalian, ya minta dicontekin tugas misalnya, maka bisa terjadi pertukaran data, pertukaran tugas ya antara mahasiswa satu dengan yang lain. Semuanya dengan sangat mudah karena adanya keterhubungan dan terkoneksi memungkinkan terjadinya komunikasi. Nah, komunikasi yang saya maksud pada pertemuan kali ini bukan sekedar komunikasi saya bisa ngobrol dengan Anda di rumah kalian, ya, saya di kampus seperti pagi ini, tapi komunikasi adalah lebih terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi pertukaran data dan informasi. Saya bisa sharing foto saya bisa sharing file saya, kalian bisa share tugas kalian ke saya. Itu adalah komunikasi yang terjadi akibat dari keterhubungan atau terkoneksi dalam sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi itu kata kunci atau main core-nya adalah terkoneksi. Dari 5 komponen itu, kalau tidak terkoneksi maka tidak jalan. Karena itu the core atau inti dari sistem distribusi adalah keterhubungan atau terkoneksi. Ketika terkoneksi, jangan hanya sekedar menjadi kabel yang terhubung antar satu titik dengan yang lain, jangan hanya sekedar menjadi komputer dalam kondisi mati, kemudian terhubung dengan kabel LAN satu dengan yang lainnya. Tidak. Keterhubungan dan terkoneksi ini harus membentuk terjadinya komunikasi. Harus terjadi pertukaran data dan informasi. Baru kita masuk ke komponen sistem terdistribusi yang nomor 4, terjadi sumber daya itu terbagi. Sharing resources itu terjadi di sana. Gitu. Nah, sekarang kembali ke slide saya. Jadi komunikasi
itu adalah satu hal yang muncul, satu hal yang terjadi, satu hal yang timbul karena adanya keterhubungan atau terkoneksinya satu device dengan device yang lain. Sebagai catatan, hubungan device satu dengan yang lain itu terbentuk bukan dengan sinyal analog ya, bukan dengan sinyal radio, tetapi terbentuk dengan sinyal digital yang kemarin di latar belakangnya itu dikatakan semuanya full support by internet connection. Sehingga terjadi komunikasi yang melibatkan data digital, ya, file, ya, kemudian multimedia yang lain itu bisa saling kita share dan bertukar karena sudah berbentuk digital. Nah, syarat yang pertama terjadinya komunikasi atau syarat yang pertama terjadinya hubungan komunikasi dua arah antara manusia, antara saya dengan Anda hari ini itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu menjadi satu hal yang sangat penting ketika terjadi komunikasi. Kalian bisa bayangkan teman-teman kalau pagi ini ya saya bicara dengan kalian menggunakan bahasa daerah saya. Saya menggunakan bahasa Jawa misalnya. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur masih paham omongan saya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang dari luar Jawa? Tentu kalian akan susah sekali memahami omongan saya. Kalian akan susah sekali memahami pembicaraan saya. Karena saya ngomong pakai bahasa Jawa gitu kan. Jajal aku ngajar kowe gitu. Esok iki nggo basa Jawa. Iki kan mesti sing wong saka luar-luar pulau gitu. Kowe sing saka Sulawesi, sing saka Toraja, sing saka Palu gitu. Sing saka Papua mesti ora mudeng apa sing tak omongke. Ya. Lah, barusan yang saya omongkan mungkin beberapa dari Anda tidak ngerti gitu kan. Ini ngomong apa gitu. Subtitle aja nggak muncul gitu. Nah, sama di dalam sistem komputer ketika ketika HP merek Xiaomi yang minggu depan akan merayakan Imlek dengan HP merek Samsung ya Samsung yang berbahasa Korea yang punya Korea punya itu atau dengan iPhone yang dari barat kita bertemu di platform yang bernama Instagram, maka sebenarnya secara logik we are different, kita berbeda satu dengan yang lain. Seperti saya ngomong dengan teman-teman yang dari Toraja dan ngomong dengan teman-teman dari bahasa dengan Palu, kalian ngomong pakai bahasa Palu, saya ngomong pakai bahasa Jawa. Sama seperti device. Device saya merek Xiaomi, device kamu merek iPhone. Kita mau ngobrolin device kita. How come? Bagaimana itu bisa terjadi? OS saya Windows, OS kalian Linux, OS teman kalian Android. Bagaimana kita bisa sama-sama buka Google Meet seperti ini? Nah, sejatinya sebenarnya kita itu berbeda. Tapi sekali lagi karena bahasa, ya, bahasa menjadi satu aturan untuk kita berkomunikasi secara manusia seperti ini, muncullah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Saya bisa bersatu dengan teman-teman yang dari luar pulau, yang bukan dari Jawa, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga di dalam sistem komunikasi device, sistem komunikasi, sistem terdistribusi harus diatur penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ya kita ada namanya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang bisa kalian pahami dan saya pahami. Lebih lagi tentu di dunia internasional kita bisa menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Ya kan? Kamu paham, aku juga bisa paham. Nah, di dalam sistem komputer yang berbagai device tadi, ciri dari sistem terdistribusi yang nomor dua. Ya, nomor satu sejumlah komputer, nomor dua adalah heterogen. Heterogen itu baik hardware-nya beda, ya ada yang berbentuk PC, ada yang berbentuk mobile, ada yang berbentuk tablet, ada yang OS-nya Windows, ada yang OS-nya Android. Diversity berbeda, tapi bisa unite, unity in diversity.
Bhinneka Tunggal Ika bisa terjadi di dalam sistem terdistribusi. That's why muncul poin yang pertama, protokol. Protokol itu adalah aturan atau standar yang mengatur. Jadi saya cetak warna merah ya teman-teman, saya cetak bold. Kalian ingat baik-baik apa itu protokol? Adalah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan antara dua atau lebih titik komputer. Jadi ada aturan. Aturan itu kalau saya mau tarik lagi ke analogi adalah seperti grammar, seperti tata bahasa. Ketika saya bicara dengan Anda, saya bicaranya harus sesuai dengan SPOK. Ada subjek, ya kan? Ada predikat, ada objek, ada keterangan. Saya nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia saya kacau ke kalian. Kalian nggak paham. That's why we need a grammar. Demikian juga ketika device dalam sistem terdistribusi itu terhubung, maka dibutuhkan protokol. Oke. Jadi catatan yang kedua, keterhubungan atau terkoneksi itu memungkinkan terjadinya komunikasi. Nah, komunikasi itu akan di full support ya oleh yang namanya protokol. Protokol itu apa sih? Aturan. Aturan dalam berkomunikasi. Jadi device satu dengan device yang lain ya, PC satu dengan PC yang lain, mobile satu dengan PC yang lain bisa saling berkomunikasi karena ada aturan. Aturan dalam berkomunikasi atau standar. Ya, standar dalam berkomunikasi. Nah, poin yang kedua, protokol itu dapat diterapkan pada perangkat keras. Ya, perangkat keras dan juga perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Tadi sudah saya singgung, device saya, perangkat keras saya berbentuk mobile, device Anda ini berbentuk misalnya laptop, PC, atau tablet. Kita tetap bisa saling berkomunikasi karena adanya protokol. Gitu. Nah, selain di perangkat keras juga ada perangkat lunak. Perangkat lunak misalnya OS kita beda. Oke. Poin ketiga, pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Jadi pada tingkat yang paling rendah, tingkat yang paling sederhana, paling tidak perangkat kerasnya itu terdefinisi dengan sama. Contoh, perangkat keras itu apa? Dalam terjadinya hubungan atau terjadinya koneksi. Misalnya teman-teman, port USB. Port USB. Portnya, apa itu namanya? RJ45 itu apa? Network card-nya, ya. Port jaringannya. Seluruh dunia, seluruh dunia, mau kalian di Zimbabwe sana, mau kalian di Afrika Utara sana, atau mau di Haiti sana, di Amerika Latin sana, port USB ya bentuknya seperti itu. Kecuali USB tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya ya. Atau portnya LAN card ya, network card ya, jaringan itu. Bentuknya sama. Jika ketika kalian mau pasang RJ45 portnya itu ke portnya itu pasti akan plug gitu kan, nempel masuk meskipun beda merek komputer. Kenapa? Karena ada protokol yang mengatur. Bentuk port RJ45 itu seperti ini. Bentuknya port USB itu seperti ini. Tidak, portnya harus bulat, nggak bisa kotak karena bumi itu bulat, bukan datar misalnya. Nggak boleh. Ada protokol yang mengatur, ada aturan, ada standar yang mengatur bahwa port itu bentuknya seperti ini, ukuran seperti ini. Nah, sehingga definisi koneksi pada perangkat keras itu tidak aneh-aneh. Itu contoh yang simpel. Ya. Oke. Poin berikutnya adalah siapa yang menetapkan, ya, siapa yang menetapkan standarize komunikasi data, komunikasi internet di dunia ini. Ya, tentu ISO, International Standard Organization. Ya, itu yang mengeluarkan aturan, mengeluarkan standarize untuk segala bentuk koneksi terdistribusi atau koneksi internet di seluruh dunia ini. Nah, arsitektur komunikasinya dari ISO
itu mengeluarkan yang namanya OSI. OSI atau Open System Interconnection. OSI adalah model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda, dari Xiaomi, ya, dari Intel, dari AMD, ya, dari OVO, dari Vivo, dari Samsung, dari iPhone, komputer-komputer dengan vendor-vendor berbeda didefinisikan standar standar keterhubungannya. Nah, model OSI itu terdiri dari 7 layer. Jadi poin berikutnya, protokol aturan dalam berkomunikasi dalam sistem komputer itu secara ISO, ya, International Standard Organization, definisikan oleh OSI, Open System Interconnection, yang mengatur aturan atau protokol komunikasi antar vendor, antar device, yang terdiri dari 7 layer, 7 lapisan. 7 lapisan untuk menstandarkan komunikasi satu dengan yang lain. Oke, itu pengantar dari saya. Apakah bisa dipahami atau membingungkan atau membuat Anda ngantuk? Oke, yang mau bertanya silahkan open mic atau raise hand, silahkan. Ada? Adakah teman-teman? Paham ya, berarti? Oke, terima kasih Bofli Amanas ya. Baik, sekarang saya mau masuk ke case study sebuah cerita. Saya mohon izin, sebentar. Saya mohon izin untuk mengambil salah satu nama dari kalian, ya. Salah satu nama dari kalian yang akan saya gunakan di dalam case study ini, ya. Tidak usah panik, tidak usah live, ya. Saya nggak tanya kok, saya cuma mau izin pakai nama aja. Saya mau menggunakan nama Mbak Gria Jatri. Mbak Gria Jatri. Oke ya Mbak Gria ya. Oke Mas, silahkan Mas Yuri. Oke, baik. Mbak Gria. Baik. Nah, saya akan cerita supaya kita lebih memahami bagaimana OSI, Open System Interconnection 7 layer itu bekerja dari satu titik ke titik yang lain. Sebuah cerita, sebuah gadis bernama Gria. Nah, ini ya. Gria Jitri, ya. Mbak Gria Jitri asalnya dari mana, Mbak? Lupa saya kemarin. Toraja, Pak. Toraja, ya. Sebuah gadis dari Toraja yang biasa menggembalakan kerbau. Ya, satu hari berkenalan dengan seorang laki-laki, ya. Nah, ini namanya Gria, ya. Gria itu di bahasa Jawa artinya rumah, ya. Gria, Mbak Gria Jitri ini di Toraja. Ya, dari Toraja. Toraja. Satu hari, Gria ini berkenalan dengan seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki, saya enggak anu aja ya, enggak kasih wajah ya. Saya pakai bulat gini, ya. Satu laki-laki di sini gitu. Saya kasih nama misalnya, ya. Misalnya adalah Mr. X.
Mister X ini ada dari Zimbabwe sana. Nah, dari Zimbabwe sana. Ya, karena era teknologi sudah cukup mendukung, maka seorang pria yang dari Toraja itu bisa berkomunikasi dengan Mister X yang dari Zimbabwe, ya, dengan menggunakan uh, alat komunikasi yang dia miliki. Mbak Gria, kalau boleh tahu HP-nya merek apa, Mbak? Samsung, Kak. Oke, Samsung ya, Samsung. Nah, HP-nya mereknya Samsung, anggaplah seperti itu. Kemudian Mister X di Zimbabwe sana, ya, merek iPhone. Satu hari mereka chat-chatan, ya kan, sepanjang malam chat-chatan gitu, dan Mister X Zimbabwe ini minta papnya, minta foto ya, minta difoto ya kan, kirim fotonya Mbak Gria dari Toraja, HP-nya Gria Samsung, ya, HP-nya Mister X yang di Zimbabwe itu iPhone. Mereka akhirnya menggunakan WA misalnya ya, menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi mereka. Ya, menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah, ya kan dikirimkan ya kan foto papnya Mbak Gria ini. Nah, ini. Fotonya misalnya nih, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana WhatsApp yang di versi iPhone dan WhatsApp yang di versi Android itu bisa saling bertukar data ya dengan OS yang berbeda tadi ya. OS-nya yang satu iPhone, yang satu Android, yang satu device-nya Korea punya Samsung, ya, yang satu punyanya Amerika iPhone. Itu platformnya WhatsApp, punyanya Meta, ya, Facebook punya. Gimana cara mereka berkomunikasi? Maka mereka ketika berkomunikasi ingin mengirimkan foto ke Mister X ini harus lewat aturan. Aturan dalam berkomunikasi didefinisikan oleh OSI layer dengan 7 layer, 7 lapisan. Baik, kita akan melihat 7 layer ini pernah kalian pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Di mata kuliah jaringan komputer, ya, ada seperti ini. Ada layer fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya, kalau saya boleh copy paste, sorry, saya boleh copy paste. Ini tuh letaknya sebenarnya adalah di tengah-tengah antara Mbak Gria dengan Mister X. Jadi, seven layer communication yang mungkin pernah kalian pelajari itu adalah aturan yang mendefinisikan komunikasi antara dua node ini. Sehingga kalau saya boleh letakkan, sorry, saya boleh letakkan, itu sebenarnya ada di sini. Ada di antara dua orang ini, antara Mister X dan Ria Citri. Oke, saya hapus. Jadi ketika Gria ini ingin mengirimkan foto kepada Mister X, maka HP Samsung itu harus memfasilitasi 7 layer ini. Nah, 7 layer ini di HP iPhone juga harus memfasilitasi 7 layer ini. 7 layer ini, kalau aku boleh ngomong secara simpel, itu adalah translate, menerjemahkan. Menerjemahkan apa yang dikirim oleh Gria sehingga bisa diketahui oleh Mister X ini. Apa yang ada di HP Samsung bisa terbaca di HP iPhone. Jadi berangkatnya gini ya teman-teman, dari Gria ini masuk, diterima oleh layer application, turun sampai layer fisik, kemudian by network oleh jaringan internet yang ada di
entah di Toraja sana ya, entah di Toraja sana atau di Zimbabwe sana, terbang ya, terbang. Kemudian sampai di tempat HP-nya Mr. X di Zimbabwe itu akan diterima oleh layar fisik, kemudian ditranslate ke atas, ke atas, ke atas, sampai akhirnya jadi foto papnya Mbak Gria ini. Ditanya seperti itu. Jadi ketika Gria buka WhatsApp, dia akan diterima oleh layer application. Layer application adalah layer yang paling gampang dan mudah dimengerti oleh user atau manusia. Ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu secara detail. Aplikasi misalnya adalah begitu kamu kirim WhatsApp berupa file foto, itu kamu gunakan aplikasi WA. Di aplikasi WA foto itu kamu kirim. Nah, sebelum sampai di HP-nya Mr. X di Zimbabwe, maka fotomu itu harus di-downgrade ke presentation bentuk, di-downgrade ke session, dibentuk, di-downgrade lagi ke transport, ke network, sampai akhirnya jadi benda fisik. Bayangkan, file foto yang adalah benda digital itu bisa menjadi benda fisik. Benda fisik yang namanya sinyal elektrik. Sinyal elektrik adalah sinyal yang menghubungkan atau yang bisa dilewatkan udara, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya, sinyal elektrik tadi bentuk biner 0101, ya, berbentuk apa namanya, aliran elektrik tadi yang tidak kelihatan oleh mata, terbang sampai di cloud-nya, kemudian ketika di akunnya Mr. Zimbabwe, dia akan diterima juga oleh layar fisik. Setromnya Mbak Gria, ya, setrom, aku mau bilang simpel aja ya teman-teman. Setromnya Gria ini akan dikirim ke setrom dan akan dikirim sebagai strom yang lewat udara tadi dan diterima oleh Mr. X juga sebagai setrom. Nah, setromnya Mr. X ini akan ditranslate, diterjemahkan ke layer yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, sampai akhirnya jadi application. Ketika sampai di application, tampillah foto itu tadi. Ya, tampillah fotonya Gria Citri tadi, ya, yang ada di layar Anda, ya, yang rambutnya warna pirang ini, ya. Gitu. Jadi foto ini bisa sampai di Zimbabwe itu karena ada translate, translasi data. Ya, diterima di aplikasi, dibuka di aplikasi. Tapi di balik aplikasi WA, di balik DM Instagram kalian, itu ada lapisan-lapisan 7 layer yang tujuannya menyeragamkan, mensetarakan, sehingga bisa saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka file tanpa korup. Kenapa? Karena sudah distandarkan oleh OSI layer ini. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa kalian bisa kirim foto, kalian bisa kirim file ke teman kalian yang berbeda device. Kenapa kok servernya Facebook servernya Instagram yang kemarin aku bilang OS-nya Ubuntu, sementara sementara aplikasi klien yang ada di HP ku ini mereknya Android. Kenapa kok bisa saling terstandarize sehingga bisa berkomunikasi dengan baik? Bagaimana itu terjadi? Ya, kalian secara IT harus menjelaskan bahwa itu terjadi karena ada aliran seperti ini. Ya, ada aliran yang mentranslate atau menerjemahkan atau menyeragamkan atau menstandarkan atau mengatur terjadinya komunikasi ke dalam bentuk OSL layer. Itu. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu, teman-teman. Ketika file, ya, ketika foto Gria Citri wanita asal Toraja ini, ya, dimasukkan ke dalam WA, itu apa yang terjadi ketika di layar fisik, apa yang terjadi ketika di layar data link, apa yang terjadi ketika di layar network. Jadi ketika kalian share tugas juga, ya, tidak selalu foto, ya, apapun itu, ketika kita sharing resources, misalnya link drive atau file apa, aplikasi apa gitu, sampai di kita itu sudah berbentuk file yang tidak korup gitu. Misalnya kalian kumpul tugas gitu kan, share file PDF ke teman kalian, terus teman kalian juga punya PDF dan itu saling bertukar. Oke, kalian lihat itu sudah berbentuk PDF, tapi saat di session layar, PDF itu bentuknya kayak apa? Saat di network layer bentuknya seperti apa? Di data link bentuknya seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan lihat ciri-ciri dari masing-masing layer sebagai berikut. Seperti biasa teman-teman, kita akan
ambil poin-poinnya. Saya harap kalian juga boleh take a note, mencatat ya kira-kira poinnya apa. Ya, nggak usah semua omongan saya atau penjelasan saya dicatat, but you have to get the point. Kamu harus dapatkan poinnya di layar fisik itu apa. Oke, I will help you dengan kasih mark tanda di bagian-bagian yang menjadi ciri penting. Baik. Sekarang kita masuk ke layar fisik. Layar fisik itu adalah layar yang paling rendah, layar yang paling bawah. Ciri layar ini yang paling sederhana itu berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Jadi layar fisik ini adalah layar yang berkaitan dengan electrical dan optical koneksi. Ya, electrical berarti sesuatu yang bersifat elektrik, yang bersifat sinyal. Nah, elektrik itu apa sih? Data biner. Ya, data biner 0101. Aku kemarin ngomong simpel ke kalian. 0101 itu misalnya nyetrum tidak, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu contohnya teman-teman. Jadi di layar fisik itu ada data biner yang dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui jaringan. Sebagai contoh bisa dilewatkan kabel, bisa dilewatkan wireless ya, transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layar fisik. Jadi di ciri pertama dari ciri pertama dari layar fisik ini, physical layer ini. Ya, saya tulis di sini, cirinya adalah dia masih berbentuk data biner. Ya, ketika di layar fisik, fotonya Mbak eh, Mbak Gria, kemudian file PDF yang kalian share tadi, sekali lagi itu semua berbentuk data biner ketika berada di layar fisik. Oke. Nah, beberapa device, beberapa peralatan yang ada di layar fisik yang distandarkan itu misalnya adalah repeater. Repeater, hub, network card itu adalah benda-benda yang ada di layar ini. Repeater itu apa sih teman-teman? Kalau ada yang tahu boleh open mic. Repeater. Repeater itu adalah salah satu device, salah satu hardware di dalam jaringan komputer. Tujuannya untuk apa? Gunanya untuk apa? Repeat. Keywordnya repeat. Menerima sinyal, Pak. Menerima sinyal, boleh. Ada lagi mungkin? Untuk memperluas koneksinya, Pak. Memperluas Untuk koneksi. meneruskan, Oke. iya, meneruskan koneksi. Meneruskan koneksi. Ada lagi? Ya, repeater. Repeater itu betul ya, supaya sinyalnya itu luas, supaya sinyal yang diterima itu menjadi lebih kuat gitu. Itu namanya repeater. Jadi kayak apa ya? Kayak boosternya gitu ya. Boosternya supaya sinyalnya itu menjadi, misalnya saya mau komunikasi dengan Anda gitu kan. Saya butuh apa ini namanya? BTS ya, butuh itu tower itu supaya sinyalnya lebih kuat ya, supaya terjadi koneksi itu tidak terhambat atau uh, tidak berhenti di tengah jalan. Itu repeater. Hub. Hub itu apa teman-teman? Hub itu ini, saya ngomong simpel aja kayak T. T tahu ya? T itu loh, T yang untuk listrik itu ya. Jadi hub itu adalah uh, port jaringan ya, port jaringan yang terdiri dari banyak port gitu. Jadi apa namanya, dari satu kabel ya, satu kabel itu bisa mecah jadi 5 misalnya, yaitu dengan 5 port misalnya, di dalam hub itu. Hub itu tidak punya knowledge, nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu apa-apa di dalam hub. Pokoknya dia hanya memecah saja, satu menjadi banyak, seperti T yang ada di listrik itu ya. Begitu Anda colokkan ya, dia itu satu, tapi dia bisa mecah jadi 3. Nah, demikian juga dengan hub. Network card itu adalah LAN card yang di PC ya, atau di laptop Anda. Kalau yang laptop sekarang mungkin harus di-convert ya dari USB ke RJ45-nya seperti itu misalnya.
Nah, itu adalah benda-benda yang ada di layar fisik. Semuanya distandarkan. Seperti yang tadi saya bilang, portnya RJ45, portnya LAN card itu nggak bisa dibentuk bulat, nggak bisa dibentuk segitiga, tapi bentuknya pasti persegi, terus atasnya ada persegi kecilnya, gitu kan? Nah, itu standarized di layar fisik. Ciri lain di layar fisik ini, sesuai dengan namanya fisik, berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisik ini berhubungan erat dengan fungsi pensinyalan, merupakan layar yang paling dekat dengan hardware. Nah, ini beberapa fungsi yang bisa kalian ingat. Yang pertama, di fungsi layar fisik ini, yang pertama adalah mendefinisikan media transmisinya. Lewat kabel kah, lewat wireless kah, kemudian metode pensinyalannya seperti apa, sinkronisasi bit data, ya, bit data. Bit data itu ya biner tadi, data yang berbentuk bit atau biner tadi. Mendefinisikan arsitektur jaringan, topologi jaringannya, topologi bus, taring, dan seterusnya. Melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card, NIC, dalam bekerja dengan gelombang radio, dengan gelombang sinyal tadi. Jadi sekali lagi, ciri yang harus kalian ingat di layar fisik ini, ya, selain berhubungan dengan hardware, ya, berhubungan dengan hardware, data di sana dikodekan atau didefinisikan dalam bentuk data biner. Jelas teman-teman? Sampai sini? Oke. Kita akan masuk ke layer berikutnya. Di atas layer fisik, itu ada yang namanya data link. Data link layer. Ya, dikatakan di sini data link layer itu sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisik. Karena di layar fisik memang dia sudah berbentuk 0101, berbentuk sinyal elektrik. Tapi kali ini di layar data link itu lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisik. Kenapa? Karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data biner yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit yang sebelum layar fisik. Akan mengirimkan frame blok dari data melalui satu network, Ethernet, token bus, token ring, dan adalah protokol pada layar data link. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah kata frame. Jadi di data link ini, datanya sudah tidak berbentuk data biner, tetapi berbentuk frame. Jadi binernya itu mulai kelihatan frame-nya, kerangkanya, ya, kerangka dari data biner. Gitu. Ciri yang lain di data link ini terdapat Ethernet, token bus. Ini apa sih token ring? Ya, ini adalah apa namanya? Network. Alamat fisik dari sebuah network, ya. Physical address. Jadi pada layer ini ya, merupakan layer yang penting karena memiliki fungsi, dia tujuannya mengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit, ya, atau biner itu dikelompokkan dalam bentuk frame, pengalamatan perangkat keras. Jadi ciri yang lain kalau di sini berhubungan dengan hardware, di sini sudah mulai ada alamat hardware. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, alamat dari sebuah device itu kita kenal dengan IP address. IP ya, 192.168 sekian sekian. Itu IP. Tapi itu bukan alamat hardware. Itu bukan alamat fisik. IP itu alamat logika. Karena di dalam 192.168 sekian sekian itu terkandung logika. Logika untuk aku nanti setelah ini rutenya lewat mana. Oke, nanti saya bahas yang IP. Nah, di sini bicara tentang alamat hardware. Jadi dalam NIC kita, ya, dalam network interface card kita, secara fisik itu punya alamat, ya. Entah itu Ethernet tadi, entah itu token bus, ya, token ring, ya, protokol-protokol yang mengatur secara fisik alamat hardware. Jadi ciri utama di layar data link ini, selain data sudah berbentuk frame,
terjadi pengalamatan perangkat keras. Nah, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Nah, terdapat dua level pada lapisan data link ini. Yang pertama adalah logic link control dan yang kedua adalah media access control. Oke, itu di layer data link. Kemudian naik satu level lagi, masuk ke layer network atau layer jaringan ya, jaringan. Tugas utama dari layer network ini adalah menyediakan fungsi routing ya, fungsi routing. Sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke satu tujuan yang berada pada network lain. IP ya, alamat IP internet protokol ada di layer ini. Jadi IP address itu sudah terbentuk di layer network. Fungsinya untuk apa? Routing. Di sini di layer network ini terjadi fungsi router ini aja ya. Rutenya kemana? Kalau dari ini IP address-nya Gria yang ada di Toraja ke Mr. X yang ada di Zimbabwe ini, kira-kira rutenya lewat mana? Nah, itu ditentukan oleh layer network. Ciri lain selain rute, dia juga sudah dikenal IP address. Gitu. Nah, tadi di layer data link itu alamat hardware. Kalau di sini alamat IP atau alamat logiknya. Gitu. Nah, lapisan ini teman-teman adalah lapisan yang membantu mendefinisikan alamat IP pada internet protokol atau internet protokol sehingga setiap komputer dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Device kita, saya punya apa ini? Saya punya HP, kalian punya laptop, atau saya punya PC, kemudian sekalian nonton kelas ini atau ikut kelas ini lewat HP, itu karena kita punya IP semua, sehingga bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah, di sini itu dikenal dengan yang namanya paket-paket data. Paket-paket data. Jadi, selain melakukan routing, mencari rute tadi, juga terbentuk paket data. Jadi, saya tulis di sini ya, yang sebelah sini. Di layer fisik berbentuk data biner, di layer data link itu berbentuk frame, dan di layer network itu berbentuk paket data. Paket data. Paket datanya jangan dibayangkan pakai data internet atau kuota ya, tapi berbentuk paket data. Nah, ciri lain di paket data ini ada header-nya. Maksudnya apa sih? Oke. Maksudnya adalah seperti ini. Saya mau cerita lagi. Saya geser papan tulis saya agak luas lagi. Ceritanya foto ini tadi, teman-teman. Foto Gria Jitri Toraja ini, yang ini tadi, mau dikirim ke Zimbabwe sana. Jadi foto ini mau dikirim ke Zimbabwe. Oke. Ini atasnya ya. Ini Gria Jitri dengan HP Samsung. Kemudian ini Mr. X dengan HP iPhone-nya. Misalnya seperti ini. Ini Mr. X. Nah, di layer yang ketiga, ini tadi dikatakan adalah berbentuk paket data atau rute. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, foto ini ketika dikirim ke Mr. X, itu nggak langsung dikirim, tetapi harus dipecah dulu dalam bentuk paket data. Ini tadi ya, paket data. Nah, di paket data ada header-nya. Maksudnya gimana?
Maksudnya gini teman-teman, foto ini akan dibentuk dalam bentuk paket. Paket itu gini misalnya, paket satu, paket dua, paket tiga, paket empat. Anggaplah seperti ini. Ini ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi fotonya Gria Jitri ini foto yang ini itu tidak langsung dikirim langsung gitu kan, satu file blok gitu enggak. Ya, di dalam OSI layer khususnya di layer yang ketiga itu akan dibentuk dalam bentuk paket. Nah, paket ini di depannya ada headernya, paket satu ya, header ini namanya. Kasih H ya, H itu header. Kemudian yang ini paket 2 depannya dikasih header, kasih nomor urut, jangan sampai nanti kalau nggak ada headernya nanti ini pas apa namanya dekripsi file nanti mulutnya bisa di mulutnya bisa pindah di mata, matanya bisa di mulut gitu kan, makanya butuh urutan seperti ini. Jadi modelnya itu dipecah-pecah dulu. Makanya kalau kalian download download file itu kan ini dapatnya itu pet-petnya dulu. Dapatnya satu pet kecil 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 kecil. Coba kamu download foto terus koneksimu korup di tengah gitu kan. Pasti nanti pas dibuka kalau fotonya bisa dibuka, pasti cuma dapat setengah ya, setengah foto. Ya, yang lainnya berwarna abu-abu. Misalnya seperti itu. Kadang pernah kan? Nah, itu karena paket-paketnya itu belum dikirim atau belum diterima secara sempurna. Ceritanya seperti itu. Nah, di dalam layer yang ketiga ini, teman-teman, di layar network ini, file atau yang akan dikirim, atau yang akan ditukar, atau yang akan berkomunikasi, itu harus dipecah-pecah menjadi paket-paket. Nggak cuma foto sih, teks apa chat WA itu juga harus dipecah. Ya, apapun pokoknya harus dipecah. Video apalagi harus dipecah. Lebih gede kan filenya gitu. Nah, dipecah header satu, header 2. Nah, singkat cerita, dia akan kirimkan ini ke tempatnya Mr. Zimbabwe ini, Mr. X Zimbabwe. Dikirim satu-satu nanti, H1, H2, H3, H4. Kirimnya itu adalah per paket data. Paket data ini kumpulan dari apa? Paket data ini kumpulan dari frame. Frame kumpulan dari apa? Dari data biner. Ngerti ya, teman-teman ya? Dari tiga rute ini. Baik, saya masuk ke yang keempat. Oh, sorry, ini ada tambahan dari network layer ya. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh layer network tadi membagi aliran data biner ke paket discrete tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Di layer 2 itu bentuknya frame, di sini nanti sudah berbentuk paket-paket ya, kumpulan. Misalnya frame 1 sampai 10 itu ada di paket 1, frame 11 sampai 20 ada di paket 2 dan seterusnya. Mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirimkan ulang paket yang rusak dan mengendalikan aliran. Itu ceritanya. Nah, sekarang masuk ke transport layer. Transportasi. Transportasi itu berpindahnya satu data dari satu titik ke titik lain. Berpindahnya foto Gria Jatri dari HP Samsung ke HP iPhone yang ada di Zimbabwe. Itu transport. Sehingga transport layer ini termasuk adalah pusat ya. Pusat adalah pusat dari mode OSI. Pusatnya, core-nya itu ada di transport. Jadi kalau kalian boleh lihat di sini ya, fisik, data link, network, transport, session, presentation, application, pusatnya itu ada di sini, ada di transport layer, adalah pusat dari pertukaran data, perpindahan dari satu titik ke titik lain. Ceritanya seperti itu. Nah, apa yang terjadi di transport protokol?
Di transport protokol yang perlu kalian perhatikan itu menggunakan protokol, ada beberapa protokol yang namanya UDP dan ada yang namanya TCP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol, TCP singkatan dari Transport Control Protocol. Gitu ya. Jelas ya, ada UDP dan ada TCP. Tulis di sini. Ciri-ciri di layer yang keempat atau layer transport itu ada protokol untuk mengatur perjalanan, ada UDP, ada TCP. UDP dan TCP itu kalau boleh saya analogikan, boleh saya ceritakan, dia itu seperti kurir, seperti kurir. Satu hari kan beli barang di Tokopedia atau di Shopee, kalian pakai kurirnya CNE bisa, kalian pakai kurirnya Antar Raja bisa, kalian pakai kurirnya JNT bisa. Banyak kurir-kurir yang sekarang itu ada di di belanja online gitu kan. Nah, di dalam pertukaran data dalam sistem terdistribusi itu juga ada kurir yang namanya UDP dan TCP. Nanti kita akan praktek mungkin minggu depan secara teknis ngoding UDP itu seperti apa, TCP itu seperti apa. Kita akan lihat bedanya. Nah, teman-teman, UDP dan TCP itu beda. Dua hal yang berbeda ya. UDP atau User Datagram Protocol itu adalah sebuah kurir ya, sebuah kurir yang mempunyai satu moto atau mempunyai satu uh, jargon ya. Layanannya adalah untuk UDP itu adalah connect connectionless connectionless jelek sih jargon atau moto usahanya. Sedangkan TCP ini connection oriented ya. Jadi yang satu connectionless, yang satu connection oriented. UDP, connectionless dan connection oriented. Yang penting terkoneksi, kami berorientasi kepada koneksi, keterhubungan, itu TCP. Kalau UDP, kami nggak urusan dengan koneksi. Urusan kami adalah mengirimkan data. Padahal kalau nggak ada koneksi, data tidak terkirim. Itu UDP. Ya, UDP itu kami nggak urusan dengan koneksi jaringan kamu, jaringan internet kamu. Tugas kami adalah mengirim foto Gria Jatri ini ke iPhone kamu. Udah, itu UDP, connectionless. Sedangkan TCP itu kami akan mengusahakan ya, koneksi itu bagus baru kamu kirim foto. Kalau koneksinya belum bagus, kami akan terus perbaiki sampai akhirnya jadi utuh file atau paket data yang dikirim. Nah, sekarang kita akan lihat model TCP, model UDP dulu. Ya, model UDP akan saya kasih warna warna pink ini ya. Ini adalah UDP. Ya, yang warna pink ini adalah warna UDP. Istilahnya gini, paket satu berangkat, ya, H1 berangkat, H1 berangkat dikirim ke sini. Ya, H1 berangkat nih, berangkat. Karena semboyan kerjanya adalah connectionless, pokoknya kirim. Gitu. Demikian juga dengan H2. Kirim. Ini Zimbabwe susah sinyal, nggak peduli, pokoknya kirim. Ini Zimbabwe lagi kuotanya habis, nggak peduli, kirim. Nah, dan seterusnya. Itu namanya connection plus. Pokoknya
Sinyal ada, sinyal susah, geser sedikit hilang, harus naik pohon kelapa, I don't care. Aku tugasku hanya ngirim, itu UDP. Sekarang kita akan lihat yang TCP. Yang TCP, kasih warna hijau ya, TCP. Nah, TCP itu gini teman-teman. Kalau UDP itu kan agak rusuh ya. Nah, TCP itu gini, tetap dia dia berangkat misalnya paket satu berangkat ya, saya akan kirim sini. Nah, dia akan kirim echo feedback ya. Si Mbappe ini akan kirim feedback. Feedbacknya saya kasih warna ungu muda ini. Feedback ke Gria Citri. Feedback itu semacam delivery report ya, delivery. Paket 1 sampai gitu. Namanya ACK. ACK atau acknowledgement. ACK atau acknowledgement itu paket 1 dikirim, dia akan report. Paket 1 tidak sukses karena susah sinyal atau sinyalnya korup. Apa yang dilakukan oleh TCP? TCP akan kembali mengirimkan paket 1. Dia nggak akan kirim paket nomor 2. Dia kirim nomor 1. Beda ya, kalau UDP tadi 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Korup gimana? Ya nggak peduli gitu. Kalau ini misalnya di acknowledgement, di ACK, datanya korup, dia akan kirim ulang. Gitu ceritanya. Kirim ulang, nah itu di CK lagi, di acknowledgement lagi, dikasih report. Paket 1 sukses. Kalau sukses, baru dia akan kirim paket nomor 2. Paket nomor 2 dikirim. Nanti dapat ACK lagi. Ya dapat, pokoknya itu terus sampai akhirnya 4 paket itu terkirim semua. Paket 2 ini gagal terus sampai 100 kali. Ya dia akan terus ACK, dia akan kirim terus. Paket 2 sampai 100 kali. Makanya download nggak selesai-selesai itu ceritanya seperti itu. Koneksinya nggak stabil, koneksinya susah sinyal gitu kan. Downloadnya lama banget. Ya itu bisa jadi sudah ada satu paket yang dikirim, tapi nggak pernah sampai ke Anda dengan selamat. Sehingga tempat Anda itu reply terus, paketnya nggak sempurna, paketnya korup gitu. Nah, header itu bertanggung jawab, selain ngasih nomor, dia kasih tahu, paketku ini ukurannya sekian, terdiri dari sekian frame. Sampai di sana harus dicek ulang, bener nggak ukurannya sekian byte, frame-nya sekian. Oh enggak, kurang 1, udah ACK, korup gitu kan, kirim lagi. Jadi download itu harus sabar ya. Buka siasat kok lama sekali, ya karena itu Anda udah masukkan NIM dan password Anda, tapi sampai di server UKSB tidak terdeteksi atau yang terdeteksi hanya angka 6 dan 7 saja, 6, 7. Akhirnya reply ke Anda terus. Sampai Anda muter terus. Ya karena itu. Nah, seperti itu. Baru ketika 67 2019 001 plus passwordnya itu lengkap, ya paket-paket username dan password itu lengkap, ya reply oke gitu, baru di redirect ke halaman home. Jadi itu perjalanan panjang buka siasat atau perjalanan panjang mengirimkan satu foto ke tempat yang lain. Ceritanya seperti ya, jadi dari Gria Citri di Toraja ke Mr. X Zimbabwe, dia mau pakai kurir apa, UDP atau TCP.
Kalau UDP cepet, tapi nanti kamu dapatnya jangan kecewa kalau hanya dapat ini foto matanya Jitri aja. Loh ini kok fotonya cuma mata saja gitu kan? Ini jangan-jangan bawahnya ada kumisnya. Wah, malah nanti hubungannya putus gitu kan antara Mr. X Zimbabwe dengan Mbak Gria yang di Toraja gitu ceritanya. Ya udah pakai TCP. Tapi pakai TCP lama downloadnya. Kenapa? Di ACK gagal terus. Zimbabwe susah sinyal misalnya. Itu jadi pertimbangan yang lain. Jadi itu yang terjadi teman-teman di layer keempat atau transport protokol, di mana di transport protokol ini, ada dua kurir UDP dan TCP. Oke, saya lanjut lagi ke layer berikutnya. Oh ini tadi tambahan-tambahan ya. Di layer transport ini data dipecah ke dalam paket data tadi sudah saya singgung, mentransmisikan ya, kemudian membuat penomoran pada paket-paket data, tadi dikasih nomor 1, 2 dan seterusnya, melakukan transmisi ulang pada paket data yang hilang, dilakukan oleh TCP. Jadi kalau ada yang hilang saya kirim ulang gitu kan. Nah, berkat adanya layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar tanpa ada gangguan. Itu di layer transport. Saya naik satu lagi di layer session. Session namanya aja sesi. Ya, sesi itu berarti ini sesi kuliah sister antara jam 9 tadi sampai jam 12. Itu sesi kita. Berarti ini adalah wayah. Wayah, wayah itu waktu. Waktu. Jatah kita untuk melakukan ini pertukaran data session. Jadi ada session. Kalian bayangkan di sebuah mobile device, di sebuah HP kalian, kalian buka Spotify, kalian sambil buka Instagram, sama kalian satunya WA-nya juga aktif. 3 aplikasi itu sedang melakukan pertukaran data dari satu titik ke titik lain di HP Anda. Pertanyaan saya, ada DM pacar Anda lewat Instagram, lewat WA. Anda chat pacar Anda lewat WA. Anda juga ya para garangan dan juga para buaya ini juga sedang chat dengan perempuan lain di DM Instagram dalam waktu yang sama. Pertanyaannya, mungkinkah 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 isi chat itu tertukar atau teracak? Kan bisa jadi toh, iya enggak? Yang ada di WA sama yang ada di Instagram itu pas di layar fisik ini, layar yang bawah ini, itu sama-sama bentuknya strom, ya kan? Yang satu ngirim ke pacar, yang satu ngirim ke gebetan barunya. Kalau tertukar ini jelas ya bubar ya layangan pedot tenan. Lah, ya tidak tertukar maka harus ada sesi. Sesi apa? Meskipun berjalan bersama, saya punya room sesi 1 ini dengan mantan. Sesi 2 dengan gebetan, sesi 3 dengan pacar. Jangan sampai tertukar. Nah, supaya tidak tertukar, maka ada session protokol, session layer. Session layer ini yang terjadi adalah menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antar entitas layer yang diwakilinya. Ciri-cirinya memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan sebuah koneksi bisa dibangun dan mendefinisikan manajemen koneksi seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. Begitu selesai, begitu aplikasi Instagramnya di close, ditutup, ya sudah, koneksinya diputus dulu. Ya kan? Kalau aplikasinya nyala kan ngabisin pakai data. Makanya ketika aplikasi itu nggak dipakai, nggak digunakan, misalnya kalian aktifnya ini bukan, ini saya berbicara di luar background application ya, seperti Spotify musik itu kan jalan di background, kalian sambil WA-an tetap masih nyala gitu. Tapi kan ada aplikasi yang tidak bisa jalan dua, misalnya Instagram misalnya. Nah, itu harus ada sesi ketika dia sudah tidak tampil di layar Anda atau sudah close, maka sessionnya di-destroy, dihancurkan. Jadi ciri dari session layer ini adalah membuka, sorry, fontnya saya ubah ke biru dulu, membuka, memelihara, menghancurkan,
sesi komunikasi. Kalau sudah selesai ya habis gitu. Memelihara ya berarti ini jangan sampai tertukar tadi antara antara aplikasi satu dengan yang lain. Itu session layer. Oke, cepat lagi saya masuk ke presentation layer. Presentasi layer adalah model OSI layer, yang melakukan hanya satu fungsi tunggal, yaitu translasi dari berbagai tipe data pada sintaks sistem. Kompresi data, enkripsi, dekripsi juga ditangani oleh layer ini. Jadi di fungsi presentasi ini, yang saya bilang translate, itu sebenarnya ada di sini. Translasi, jadi mentranslate, ini yang dikirim tipe data apa? Oh, yang dikirim adalah tipe data JPEG. Oh, yang dikirim adalah data PNG. Nah, ditranslasi. Selain translasi mungkin bisa juga terjadi enkripsi. Enkripsi itu misalnya ketika kalian kirim data atau kirim username dan password menggunakan metode POST, pakai token misalnya, wah itu dienkripsi, itu ada di layer presentation. Ya, supaya tidak tertukar atau tidak teridentifikasi tipe datanya. Yang dikirim JPEG, yang dikirim PNG, ini dicek di sini semua tipe-tipe file. Itu di presentation layer. Fungsi utama ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, aplikasi ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitu juga sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentasi ini akan menerjemahkan data yang ditransmisikan dalam bentuk aplikasi. Jadi kalau di sini, Gria ini ngirimnya JPEG fotonya yang lagi senyum dengan rambut pirang ini, ya di sini masih berbentuk image, PNG. Begitu dipresentasi, dia ditranslate ke bentuk bukan PNG, bentuk standar lain. Begitu juga sampai di Mr. X, begitu sampai di sini, dia akan terdeteksi, oh ini adalah JPEG, ini adalah PNG, segera didekripsi. Pecahan-pecahan paket tadi disatukan, didekripsi. Gitu. Sampai akhirnya terakhir kita masuk ke application layer. Adalah yang paling cerdas, gateway berada pada layer ini. Layer ini penghubung utama antara aplikasi yang berjalan, anggaplah WA, dengan komputer atau resources network yang membutuhkan akses padanya. Jadi application layer adalah layer yang menghubungkan antara aplikasi yang dibuat oleh programmer, ya, yang apps-nya itu, entah aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop, dihubungkan dengan sistem jaringan yang ada di bawahnya. Itu application layer. Ya, gitu. Nah, ini ceritanya yang Gria Jatri tadi seperti ini. Nanti Anda bisa baca cerita yang lain. Ini kalau ini kasusnya adalah email. Kalau tadi kasus saya kirim foto pap via WA. Gitu. Nah, ini teman-teman beberapa teknis tentang OSI reference model, ya. Open System Interconnection untuk reference model. Itu tadi kalau di fisik itu ada jenis-jenis, ya. Kalian tadi ada koaksial, kabel koaksial, ada kabel CAT, ada FDDI, ada ATM, ada ADSL, ada ISDN, ada kabel, ada RJ45, itu di layer fisik. Di layer data link tadi ciri-cirinya adalah alamat fisik, ya. Ada Ethernet tuh tadi, ya kan, ada snap, ada slip, ada PPP ini. Kemudian di layer network itu ada IP versi 6 dan IP versi 4, ya, di network tadi. Untuk lihat ini rutenya dari Zimbabwe ke Toraja itu lewat mana. Kemudian di transport layer tadi sudah saya singgung, ada TCP dan ada UDP. Nah, session itu yang aktif itu diidentifikasi jadi port. Tadi kan saya katakan di session ini dia lagi chat dengan mantannya, dengan gebetannya, dan dengan pacarnya. Yang satu via email, yang satu via DM IG, yang satunya via WA. Nah, lihat dulu. Kalau via email dia dikasih port, dikasih jalur keluar masuk port nomor 25. Komputer itu ada lubang, port itu lubang, keluar masuk data. Jangan dibilang lubang kipas, lubang USB, jangan dibilang itu, ya, ini lubang secara logik. Komputer punya berapa lubang?
Komputer punya 65535, 65.535 lubang port. Port yang paling sering Anda gunakan itu port 80, portnya HTTP. Ya, ketika Anda buka localhost HTTP itu pasti port 80. Ya toh, kalian buka web apa kadang kalau nggak ada portnya dia berarti 80. Misalnya uksw.edu itu sebenarnya lengkapnya adalah uksw.edu.280. Sementara kalau kalian email gebetan tadi pakai port 25. Ya, newsgroup misalnya sambil baca berita pakai port 532. Sambil ngirim file tadi, ngirim foto, oh pakai FTP. FTP itu pakai 21. Port 21 atau port 20. Nah, dikasih jatah masing-masing. Jangan sampai keluarnya itu sama di port yang sama. Nanti kalau sama bentrok. Buktinya Anda install misalnya Glassfish atau Tomcat dengan exam Anda. Sama-sama di port 80. Anda nyalakan tiga-tiganya bareng. Nggak mau. Bentrok pasti. Gitu. Nah, di presentation layer itu tadi ya, nah, misalnya ada FTP, ada HTTP, ada Usenet, Telnet, DNS. DNS itu domain name system untuk pemberian nama unik website seluruh dunia. Ya, application layer contohnya adalah ini diidentifikasi sebagai email, sebagai newsgroup, sebagai web application, file transfer, dan seterusnya. Ini contoh penerapan. Oke, teman-teman, terakhir saya kasih tugas ke Anda, berarti ini tugas 1, dan tugas 2 ya. Tugas 1, nanti Anda kerjakan, Anda googling ya. Googling tapi cara yang lengkap dan Anda paham, jangan cuma copy paste ya. Apa perbedaan IP versi 4 dengan versi 6? Bedanya apa sih? Di apa tadi? IP itu ada di network layer ya. Kemudian apa perbedaan antara TCP dan UDP? Tadi saya sudah jelaskan secara sederhana connectionless dan connection oriented. Nanti kalian browsing lagi, cari bedanya TCP dan UDP yang ada di layer 4 ini apa. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan protokol-protokol dalam presentation layer beserta nomor portnya untuk session layer. Minimal 10. Banyak, nanti googling ya. Misalnya ini kan, port 21 di session. Di presentation adalah FTP. Penjelasannya adalah file transfer protocol adalah protokol yang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman file. Misalnya seperti itu. Nah, kalian cari 10, teman-teman. 10 ya. Port-port yang ada di layer presentation dan juga session. Port 1 itu apa, port 2 apa, port 3 apa. Bisa jadi portnya masih free gitu kan. Port 80 itu apa. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom, nanti dikumpulkan lewat ya Google Classroom aja biar terpusat. Yang belum join segera join. Oke, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini.